beda. Betul. Kan Utang berkurang, utang banyak. gimana tuh coba Kalau asik utang kita dengarkan. Kita dengarkan. Dia bilang tadi gimana? Utang bertambah naik. Ya, otomatis kan Utang masyarakat sejahtera toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mumet karena kemumetan milik kita bersama. Oke. Masih di segmen ngayal Mbak Yu. Kok kemarin babu? Karena Babu agak-agak diprotes sama netizen yang dari Zimbabwe sama Uganda. Oh gitu. Mbak Yu kepanjangannya apa? Ngayal Mbak Yu artinya kakak dalam bahasa Jawa. Gitu. Jadi channel Mumet ini sekarang kita ambil tempat yang berbeda. Pasti kalian bertanya-tanya kan, seluruh penjuru dunia goib dan dunia astral serta dunia nyata, di mana syuting ngayal Mbak Yu sekarang? Bang Ganjan kasih tahu di mana tuh kita syuting kali ini, Bang Ganjan. Halo, ini lokasinya di Taman Suropati ya. Taman Suropati. Iya, guys. Taman Suropati itu di mana, Bang Ganjan? Di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Cocok. Iya. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Anak. Anak menteng. Jangan Pak, namanya Ateng, anak menteng. Amin kalau lagi doa, Pak. Nah itu, cek. Amen itu OB di kantor saya namanya Amen. Amen. Agak botak dia. Amen. Kriuk. Lanjutkan. Lanjut. Dek, Kali- sekarang kita ngomongin apa nih, host? Pokoknya kita datengin pertama, perkenalkan Bang Gimbal. Bang Gimbal, Apa kabar, Boy? Sehat selalu ya. pengasuh bisik, hobi asik. Hobi asik. Ada Bang Abang Ganjen. Abang Welcome Ganjen, my pengasuh channel Mumet. channel Channel Mumet. Mumet. Oke, bagus. Mang Masa Didi. Mas Didi. Mas Didi. Pengasuh pondok pesantren. Pondok pesantren. Udah Amin. santai dan ready. Oke. Jadi sekarang ngayal Mbak Yu kita mau ngebahas tentang isu yang lagi hangat di masyarakat soal keharusan beli minyak goreng pakai aplikasi Peduli Lindungi dan beli bensin per 1 Juli nanti harus pakai aplikasi My Pertamina. Wah, Jika tidak punya, kabarnya wow. kita harus beli Pertamax. Jadi untuk beli Pertalite dan solar kita harus memakai aplikasi My Pertamina yang di situ sudah tertera nomor kendaraan kita yang akan kita daftarkan. Jadi harus beli Pertamax gitu, Boy. Iya, diarahkannya beli. Nggak usah pakai aplikasi. Kalau nggak punya aplikasi belinya Pertamax. Oh, Tapi Mulai kalau kapan? per 1 Juli Mas per Didi. 1 Juli. Pertamax dan Nah itu sundu kan ya. Itu yang harus pakai aplikasi gimana itu, Mas? Jadi yang harus pakai aplikasi Bang Ganjan harus download dulu Bang Ganjan. Oh, Download My Pertaminanya, Bang Ganjan isi biodata dan nomor kendaraan yang Bang Ganjan selalu isi bensinnya. enggak, maksud saya itu loh, apakah semua orang itu paham, ngerti gitu tentang aplikasi itu? Sedangkan kan masyarakat kita ada yang di pelosok gitu, istilahnya di kampung. Ada yang tinggal di gunung, Nah, beli bensin. gimana itu? Jadi kalau Pakai misalnya VPN. ada hal seperti itu mungkin yang nggak punya HP harus titip Bang Ganjan. Oh, harus titip ya. Titip ke tetangganya yang punya HP. ngomong Hilang jorok. dong. Hilang dong ya. Kok ngomong jorok? Titit Oh, titip Malah gitu ya. hilang, Aduh. titip. agak-agak gimana host kita? Titip pakai P. Kalau pakai P lain loh, sobat Mumet. Mas Didi sebagai seorang supir kira-kira gimana tuh Mas Didi nanti ya? Sepertinya berat, Bang. Kok berat? Bayangin aja misalnya Kok manggilnya Bang sih kayak mau pesan bakso aja Bang? Pakai di Honda. Di mangkok apa di tangan? misalnya sopir gitu kan beli paket data juga mungkin terbatas. Handphonenya juga mungkin entah terjangkau entah enggak.
Nah, yang nggak ada aplikasi gimana? Mas? Itu yang harus Apa harus titip dipikirkan. tetangganya untuk beli solar? Betul, tapi kabarnya kebijakan ini dilancarkan oleh pemerintah untuk mengurangi penggunaan BBM bersubsidi, Mas Didi. Jadi BBM bersubsidi itu telah mengurangi banyak devisa negara. Kita dituntut untuk mandiri dengan membeli BBM yang harganya ya yang itu, bukan yang disubsidi sama pemerintah, biar kita bisa lebih mandiri. Gimana Bang Ganjen kalau kayak gitu? Bang Ganjen tiap hari bekerja naik apa? Jalan kaki apa naik sepeda? Jalan kaki. Jalan kaki. Jadi Cuma kasihan. pilihannya jalan kaki apa naik sepeda. Kan udah nggak pakai bensin. Kapan dia jalan kaki? Bener, Boy. Enggak, cuman Iya, jalan kaki. Emang kasihan yang nggak Kali punya aja ini minggu loh, nggak pakai yang nggak pertamax. ngerti-ngerti online gitu, gimana ya? Iya, berarti Kalau- istilahnya dengan adanya program ini kita juga mensosialisasikan, Boy. Oh gitu ya. kalau Bahwa- gua sih ya, Boy, ya turunin lagi lah harga Pertamax. Oh, Solusinya. pemerintah dan yang pengambil kebijakan, Bang Gimbal punya usul turunkan lagi harga Pertamax ya. Biar Pertamax dan Oh gitu. Mas Didi kira-kira kalau ngelihat ini fenomena ini sebenarnya apa yang pengen dicapai sama pemerintah selain mungkin tadi analisa dari saya soal mungkin dia ingin mengurangi penggunaan BBM bersubsidi supaya pemerintah bisa lebih kuat secara landasan devisa biar kita nggak banyakkan utang lagi, kan kita kan juga negara penghasil minyak, kenapa kita masih itu masalah klasik itu, Boy. ya Tapi tapi kita kaya, cuma kok kita nggak kaya-kaya. Nah, itu klasik. Klasik ya, Boy. Itu dari zaman Orde Baru gitu juga. jadi sebenarnya kalau Pertanyaan yang nggak bisa dijawab tuh, Boy. iya Boy, jadi nggak usah ditanyain kalau gitu. Iya, Ya udah, nggak ada solusinya Jawab Boy. juga aja males tuh. Mohon Boy. maaf pemirsa ya, teman saya juga ngaco itu tadi barusan. Kalau Jadi- bagi masyarakat kecil nih Mas Jimmy, Hmm. bagi yang mungkin berkesehariannya adalah dengan konsumsi BBM seperti Pertalite dan solar, mungkin yang bagi di kota-kota besar itu sangat memudahkan karena banyak aplikasi jaringan yang kuat sinyalnya. Sementara Itu dia. masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan yang nggak sinyalnya juga susah, ekonominya yang lemah, misalnya untuk membeli bensin atau solar harus pakai brigade itu kan terus dijual lagi Iya, kan susah ya, betul. mungkin harus dipikirkan juga. Jadi mungkin pemerintah harus memikirkan secara detail bagaimana pelaksanaan ini. Dan saya juga dengar lagi nih, Mas Didi nih, Bang Gimbal dan Bang Ganjan katanya kan kemarin kan harga minyak goreng kan tinggi tuh, sampai Iya, 28.000 seliter. Kabarnya Apaan? setelah ini 50.000. Iya, seliter 28.000, kalau 2 liter ya berarti memang 50.000. 50.000 Iya, ya. itu hitungannya gitu Bang Ganjan. Gitu. Ya, ada matematikanya tuh gitu. Oh iya iya. Kalau setetes Nah. paling 200. Nah. Ya dong. Bocah gitu boy, lahu. Jadi ketika sekarang kalau kalian pengen beli Migor yang harganya kembali ke 14.000, harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Oh gitu ya. Bang Kalau Gimbal, kalau beli di Bang warung, Gimbal lagi. kalau beli di warung-warung kampung itu harus Ya. pakai Peduli Lindungi. Lah kan warung-warung kampung itu kan ngambil lagi dari tengkulak. Nah, pas ngambil itu dia harus pakai Peduli Lindungi untuk dapat harga 14.000. Oh gitu ya Mas Bro ya. Betul begitu. Jadi ini pertanyaan bagi banyak orang mungkin jadi seperti ini. Apakah Bang Ganjan sudah pernah divaksin? Kalau divaksin sih udah Sudah. sering. Kok sering? 3 kali. 3 kali udah 3 ya? kali ya. Dan 3 punya kali. Peduli Lindungi punya? Ya kalau Abang Ganjen sih ada. Ada. Mas Didi juga ada ya? Alhamdulillah ada. Bang Gimbal sudah pernah divaksin rabies? Saya peduli cuma Nggak dilindungi ya? Nggak dilindungi ya. Oh
Bang Gimbal nggak Berarti salah dilindungi. konten. Salah konten. Harusnya contek buat COVID. Ini rabies tadi. Dilindungi. Nggak dilindungi. Jadi aman. Jadi sebenarnya program ini bagus karena untuk merangsang masyarakat Mas Didi agar mereka juga mau vaksin karena Iya vaksin mungkin kan itu. untuk kesehatan. Untuk ya. kesehatan. Gitu. Jadi ya. ketika mereka pengen, waduh, Ligor murah, aduh kok nggak punya, vaksin dulu ah. Ya, tadinya kan mungkin yang merasa nggak percaya tentang vaksin itu kan makanya mereka harus vaksin. Gimana, Bang Gimbal melihat fenomena gebrakan pemerintah ini seperti apa? Kalau saya sih melihatnya ini agak merepotkannya. Oke, repot. Merepotkan dan meribetkan. Bagaimana kalau ketika lagi butuh beli di supermarket gitu ya, kan banyak supermarket, udah jalan jauh-jauh, HP-nya nggak ke bawah, lupa misalkan. Nah, ini pertanyaan nih Mas Didi nih. Ke supermarket mau beli minyak goreng, HP-nya lupa. Mas Didi jawabannya gimana? Pulang lagi. Ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Bang Ganjeng, jawabannya apa tadi kalau gitu? Jawabannya, aduh gimana ya? Masa bisa Bisa lupa. bisa lupa? Udah pikun apa gimana? Bawa HP itu lupa. Oh Tapi iya sih. waktu itu bawa uang nggak ke supermarketnya? Lupa. Lupa juga. Ini sebenarnya mungkin bukan mau belanja, mau nyopet sebenarnya. nyopet. Kok nggak bawa dua-duanya? Soalnya yang jualannya cakep. Oke. Grogi mungkin ya. Boy, pemirsa Mumet, pertanyaan Bang Gimbal, host punya jawabannya. Serius ini? Dia nunggu dikira kita mau nganu dia. Kalau kalian mau beli minyak goreng murah ke supermarket, tapi ternyata lupa bawa HP karena situ merupakan sebuah syarat untuk aplikasi Peduli Lindungi, pinjem HP mbaknya. Terus? Ya di scan pakai HP mbaknya, Peduli Lindunginya, dapat minyaknya. Oh, pakai punyanya si mbaknya. Si mbaknya, orang Indomaretnya atau orang itunya. Oh, boleh ya? Boleh. Yang nggak boleh jilat kepala sendiri, Pak. Susah, Pak. Nggak bisa. Gitu, Pak. Jawabannya, Pak ya. Kalau Mang Didi kan pulang tadi mintanya kan. Pulang di rumah nangis gitu kan. Kok nggak bawa HP gitu. Balik lagi jauh. Nah, jauh. Ojek lagi. Caranya langsung, Mbak, pinjam HP-nya. Aplikasi mau beli minyak goreng, Mbak, silahkan. Gitu. Itu Kalau pasti dikasih ya. Hah? Dikasih pasti ya. Pasti dikasih kalau bayar, kalau nggak bayar diteriakin, Mas. Copet gitu. Kalau pertanyaannya misalnya Gimana beli nih? bensin. Ini pertanyaan nih, saya suka pertanyaan. Beli bensin sama tadi beli minyak goreng. Iya. Lupa. Lupa apanya nih? Aplikasinya nggak dibawa handphonenya. Masnya pinjem. Iya. Mas pinjem aplikasinya. Kan nomor Scan. nomor STNK yang tertera apa? Bukan STNK, Nomor motornya. motor. Terus Nggak apa-apa. Mas, pulang pakai motornya kamu ya. Iya, gitu. Oh, itu ada maksimumnya nggak? Sehari Nggak ada, Pak. penggunaannya? Nggak ada, aman pokoknya. Mau 2 galon nggak apa-apa. Dibebasin. Partner ya. Iya. Buat Mumet kayaknya nih sangat menyesatkan ya. Masa pakai Nggak aplikasinya apa-apa. penjual bensinnya? Pinjem sama aplikasi penjual bensinnya. Tapi begini ya, Salah dong. gini boy. Karena kemarin saya udah nyoba. Saya udah nyoba kemarin. Langsung ke penjual ke Langsung, Mbak, beli bensin gitu. Mas, aplikasinya, Mbak, mohon maaf saya belum install. Kalau install kelamaan belakang rame. Yaudah Pak, pakai punya saya aja. Gitu. Bisa. Aplikatif saya di Kuningan. udah mulai diterapin tuh boy. Udah diterapin kan ini mulai Sosialisasi anu. ya. 1 Juli besok ya. Iya, tapi kan dia sudah mulai sosialisasi dulu. Iya. Berarti Gitu. Sobat Mumet bukan menyesatkan. Makanya Gini boy, sebentar boy. Sementara di HP itu, di pom bensin. bener di HP, di aplikasinya di HP. Di pom Nggak boleh bensin pakai itu kan HP. ada dilarang menggunakan HP. Cuman disuruh nunjukin aja, boy. Screenshot. Bukan ditunjukin ini. Nih itunya. Kita punya. Gitu. Nah, orang kan saat menggunakan itu kan sinyal boy, kan karena sinyal itu mengganggu, bikin kebakaran. Karena di YouTube juga sering ya boy juga nonton penggunaan HP. Itu kalau kamu menggunakan secara aktif untuk telepon menelpon, tapi kalau enggak apa-apa. Ya ngeri-ngeri sedap juga ya boy. Iya, tapi kan buat apa dia mau untuk mengaplikasikan itu kalau dia nggak bisa digunakan pas di sana.
pas di bom bensin, otomatis kan kita kan menunjukkan itu gitu loh. Ada rumor juga nih, pertanyaan lagi nih ya. Oh, pertanyaan silakan. Rumor tapi kayaknya udah jadi kebijakan. Apa itu Mas Nanti Didi? di 1 Agustus katanya untuk membeli mobil plat hitam, untuk membeli bensin pertalite dan solar itu khusus bukan untuk mobil plat hitam, tapi untuk Angkutan umum. angkutan Ya, umum. Benar apa betul. enggak itu pertanyaan? Itu kembali lagi ke yang tadi, Mungkin baru disosialisasikan. Jadi sekarang itu ketika mau beli pertalite sama solar harus pakai aplikasi itu. dulu ya. Aplikasi dulu karena pemerintah ingin mendata sebenarnya seberapa banyak sih orang-orang yang menggunakan pertalite dan Pertamax. bukan Pertamax kan, Solar, sundul itu. pertalite dan solar. Mohon maaf, Bang Gimbal kesurupan. Kesurupan penunggu Taman Suropati. Jadi pertama sama pertalite dicampur kan, nah, gitu. Nah, kan begini, kebijakan itu harus benar. Tolong, yang konsisten. Tadi kan begini. Jadi ini kebijakan ini, kalau begitu baru kebijakan itu. Ya, disamain, coba. Ya. Biar masyarakat nggak bingung. Kebijakan hal yang kayak gitu, Bos. Berarti begitu ya? Ya, Nah, begitu. nah. Nggak begini ya. Nggak begini loh. Saya cabut. Oke, sebenarnya. begitu ya. Jadi begitu. Aplikasi No. My Pertamina. My Pertamina. Pertamina. Kalau memang mau diterapin hal-hal yang kayak begitu, harus ada solusinya buat untuk masyarakat menengah ke bawah. Solusinya Itu Solusinya- pemerintah lah. Kalau Loh, saya pemerintah, kalau solusinya jelas. Jadi dengan pembatasan penggunaan pertalite dan nanti akan menuju ke penghapusan, otomatis beban negara untuk mengalokasikan devisa untuk kedua BBM itu akan berhilang. Jadi nanti uangnya bisa digunakan untuk hal lain, untuk pajak yang lain, misalnya untuk pembiayaan rumah sakit, jalan, kesehatan, pendidikan, dana BOS. Itu boy, alihnya ke sana. subsidi silang. Iya, bukan lurus loh. berarti Agustus mungkin kemungkinan dilaksanakan ya kebijakan. Betul, kebijakan dilaksanakan. Jadi udah nggak ada lagi Pak mobil-mobil yang plat hitam itu Plat bisa hitam. menggunakan pertalite. Pertalite Mereka akan dan pakai solar Pertamax. ya? Pertamax semua. Iya, kalau Bang Abang Ganjan aman aja. Kan Bang Ganjan Aja jalan ya. kaki. Jalan kaki ya betul. Jadi Agustus Bang Ganjan itu ya. bahan bakarnya nasi, Pak. Kalau enggak Nasi. mie kopio. Untuk angkutan umum Harus. aja ya, pertalite dan Betul, solar ya. angkutan umum. Angkutan umum yang pakai kan loh, Pak, yang pakai plat kuning, Pak. Kan ada angkutan umum Iya, pakai plat plat hitam. Oh iya. Iya, namanya Grab sama Gojek, Pak. Oh, Kan itu, angkutan ah, umum kan pakainya plat hitam dia. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh, dia harus pakai Pertamax itu, Pak. Kalau ya solusinya antara lain ya dikurangin lah. Apanya? 25% harga Pertamax dari yang sekarang misalkan berapa ya sekarang ya? Sekarang tuh harga Pertalite itu 7.600 seliter. Kalau Pertamax itu harganya 12 ribuan. Sekian. Ya, Sekian. jadi Itu 15.000. sebenarnya Boy. Berapa? 15.000. Bang Ganjar 15.000. Pertamax Saya nggak pernah loh. bisa pakai Ya, kupon saya. betul 14.500. Iya. Ya. Ya 14.500. Nah, jadi kabarnya alokasi harga Pertamax dunia yang normal itu adalah seliternya itu adalah 30.000. Jadi ketika kita beli Pertamax pun kita sudah disubsidi pemerintah separuhnya. Bayangin kalau kita masih mengkonsumsi pertalite dan solar, berapa banyak devisa pemerintah yang akan dikucurkan untuk mensubsidi kita masyarakat. Dan pemerintah juga lihat karena alokasi subsidi itu sering nggak tepat sasaran toh, karena banyak juga mobil-mobil plat hitam ternyata makanya malah pertalite dan solar. Padahal kan sebenarnya kan itu kan untuk masyarakat menengah ke bawah. Betul. Gitu. Itu. Mohon maaf pemirsa Muhammad ketika saya ngomong menengah ke bawah saya nunjuk teman-teman saya. Ada supirnya di sini. Berarti Ya, Pertamina betul. selama ini kan rugi tuh karena mensubsidi, Mas. Betul, Pertamina sampai saat ini masih rugi. Padahal Masih rugi. dia adalah perusahaan yang monopoli. Iya. Monopoli karena dia mensubsidi BBM itu tadi. Bayangin, 220 juta rakyat Indonesia itu disubsidi sama dia. Berapa banyak kita punya devisa itu berkurang di situ. Makanya setiap tahun mungkin analisa saya utang kita itu nggak pernah bisa kurang, tapi justru sering nambah karena kita nombok terus untuk hal-hal semacam itu.
sudah listrik disubsidi. Bayangin, Mas Didi, Listrik ya. Bang Ganjen, Bang Gombal. Pak, Gimana itu? listrik kita tuh juga disubsidi. Makanya PLN itu adalah perusahaan negara, tapi kenapa masih rugi? Itu. Jadi bukannya kita bilang bahwa negara kita ini kan makmur kaya, tapi bukan. Tapi memang kan kita punya banyak sumber daya, tapi kan rakyat kita juga banyak, 220 juta. 220 Kalau kita suka juta. banding-bandingin, itu apa namanya, Singapura itu, Brunei Darussalam cuma sebesar Kalimantan, kecil. Mungkin sama Kecamatan Jakarta Utara juga masih gedean Kecamatan Jakarta Utara penduduknya toh. Makanya keurus mungkin ya. Betul. Di situ kali kalau Singapura itu. Betul. Karena negara Gimana? kecil. Mas Didi kira-kira melihat fenomena ini? Fenomena nongkrong ini kayak di angkringan ya. Betul. Kayak yang film itu kamera action. Roll on. Ono cium Mas. Aku ora iso kayak gini iki. Tapi percakapan ini sangat menarik ya Sobat Mumet tentang isu-isu terkini. Betul, isu-isu Sangat terkini itu jadi menarik. kita sebagai masyarakat dan warga negara juga jangan terlalu antipati pokoknya terus kita bilang a priori terhadap pemerintah. Sebenarnya jangan. Kita harusnya melihat, mengkaji dan juga menjadi pengamat yang kritis. Ini sebenarnya ada apa kok seperti ini? Nah, gitu. Itu ya boy. Gitu boy, gitu ya Jadi boy. pemerintah kebijakan ini Apalagi boy, sedikit info yang mungkin penting tidak penting. Indonesia sudah mengucurkan puluhan triliun untuk bisa mengatasi COVID. Puluhan triliun yang itu entah dari mana dapatnya, mungkin dia nombok sana nombok sini. Otomatis ketika pandemi ini berakhir, kita mesti segera ambil. Oh, sekarang udah berakhir ya, Mas? Belum. Pandemi. Masih endemi. Jadi kita dituntut untuk Oh, istilahnya. mohon maaf berarti kalau begini. Oh nggak apa-apa. Kita nggak habis lebaran pada pakai tadi. masker. kan ruangan Ruang terbuka. Oh, terbuka gitu Terbuka ya. nggak apa-apa dan kita semua sudah boy bisa saya pastikan bahwa semua kru kita dan semua bintang tamu kita sudah divaksin 3 kali. 3 kali. Suntik anti rabies. Betul. Anti rabies. Anti rabies ya, Bang. Coba. Jadi aman. Aman. Ini kru Mumet. Jadi- bukan COVID, suntik COVID ya. Tapi suntik Anti rabies. rabies. Karena penghuninya suka tidak terkendali. Gigit sana, gigit sini. Jadi istilahnya setelah COVID ini kita disuruh bangkit lagi, gimana caranya? Kita dinilai cukup berhasil oleh banyak dunia bahwa Indonesia berhasil menangani pandemi dengan cukup bagus. Tidak terlalu Dengan banyak. jumlah Dengan penduduk jumlah yang penduduk banyak yang ya. banyak, kita masih bisa untuk survive. Kita tahu di negara lain, bahkan sekarang di Cina sudah mulai gelombang B14 ya kalau saya nggak salah ya namanya. Apa itu artinya? B14 itu varian baru Pak, yang di Indonesia sudah ada, yang sekarang ini COVID lagi. banyak kalau besok. Varian baru. Kalau ada B14 sampai B24, kalau B24 tuh pakai karet 2. Nah itu. Padunya dikit, basasnya banyak. Ada lagi P29 Pak. Seperti Itu- zaman lama. Itu deterjen Pak. Iya saya tahu maksud Pak. Mas Didi adalah Ratmi B29. Tapi boy, saat ini gue nonton kemarin di TV ada konser dangdut gitu, terus dipenuhi sama penonton. Suka gue liatnya. Iya tapi kita jangan terlena boy. Walaupun terlena itu sebagai salah satu Itu materi lagu di situ kan konser dangdut. Nah, Memang yang dimainkan itu terlena. makanya gimana coba terlena ya? Cukup, nanti penonton saya pergi. Oke. Pertanyaan berikutnya Mas. Silahkan Mas Didi. Sebagai supir. Mas Didi kan supir yang cita-cita jadi PNS. Nah, Coba tanya aja sama kalau saya. supir ya cocok nanya tentang itu. efek Minyak efek tuh. dari aplikasi ini atau nanti Agustus Boy, beralih konten boy. Iya bagus ya. beralih ke mana tuh kendaraan plat hitam ya? beralih ke Pertamax. Efek bagi perekonomian Indonesia bagaimana? Efek bagi perekonomian Indonesia adalah bahwa ketika Harganya jadi tinggi apa stabil gitu ya? harga akan ditekan karena istilahnya pemerintah akan membantu berdayakan ekonomi masyarakat, ekonomi mikro. Caranya gimana? Ketika komponen biaya angkutan itu naik, pemerintah akan mensubsidi itu. Kan karena kan tadi kan sebenarnya Pertamax itu kan Pertalite itu nanti
digunakan untuk angkutan-angkutan umum dan mungkin nanti akan bisa juga disubsidi lagi ke angkutan-angkutan untuk yang urusan-urusan logistik. Oh, Itu. berarti Jadi istilahnya silang ya. silang, akan disilangkan. Dicabut, Jadi istilahnya dialihkan ke sini gitu. nah, Oh, betul. Jadi istilahnya untuk masyarakan Kalau lurus nggak dapat Pak. Iya. Harus silang ya. Iya. Kalau lurus nabrak. Berapa? mungkin Bang Ganjen ada pertanyaan nggak apa-apa, tanya aja. Pokoknya kalau ada yang seperti ini, kita jangan buru-buru langsung takut, langsung gimana kita menghakimi, terus kita menyebarkan kabar-kabar yang nggak bagus. Jangan, karena kalau ada seperti ini kita mesti baca. Perwakilan dari Bang Ganjen di kampungnya nanti. Mungkin kalau menurut saya mungkin penduduk yang di pelosok juga udah pada pinter mungkin Mas. Sudah, karena sebenarnya para Sudah pengguna paham ya. para pengguna telepon seluler itu, telepon pintar itu sudah banyak. Sudah banyak, Sudah banyak. iya. Makanya kan pemerintah juga sudah mengkalkulasikan, kecuali mungkin di tempat-tempat terpencil sekali ya. Iya. Tapi satu hal, di tempat-tempat terpencil pun mungkin angkutan tuh belum sampai ke sana. Mungkin mereka masih pakai kendaraan-kendaraan yang tradisional, seperti memakai sapi, kuda, Masih ada? kedelai, ada. Keledai. Kambing, Ya. kambing ada juga ya. Kambing. Mohon maaf, biarnya kebun binatang, mohon maaf. Intermezzo boy, gitu. Jadi istilahnya itu masih bisa dijangkau dan diatasi ketika ada hal seperti itu. Nanti istilahnya di desa-desa kan pasti ada Mungkin pengumpul-pengumpul. iya, Ada ada pengepul yang itu pengepulnya. akan menyalurkan lagi ke Ada orang-orang. guru-guru gitu. Ya, mungkin, yang gitu. Jadi yang paham Tanya tentang satu lagi. Sebenarnya internet. harga ideal untuk harga pertalite ideal untuk apa, pertalite itu solar? 30.000. Di Harga harga dunia, internasional? iya harga di internasional itu yang standar itu adalah 30.000. Jadi makanya perlu Berarti diketahui juga bahwa Sekitar kenapa $2 ya. banyak terjadi penyelundupan BBM itu ke luar negeri karena apa? Di Malaysia dan di Indonesia itu harganya beda, timpang. Bayangin kita beli Pertamax di sini 15.000, kita jual ke Singapura 30.000. Cuan boy, 2 kali lipat. Pertalite itu 7.600 Pak. Saya bilang Pertamax Pak. Pertama. Ya, Pertamax Itu, bukan itu Pertalite. termonitor sama pemerintah nggak Kang? Soalnya ya seperti yang Boy bilang kan tadi ada di harga di Indonesia 10 menit. 15.000, di Malaysia 30.000. Itu bisa jadi timbul jamur-jamur mafia gitu ya. Saya nggak tahu berapa tepatnya di Malaysia, tapi itu istilahnya range-nya beda, sangat lebih murah di kita. Jadi kalau misalnya ada seperti itu nggak banyak ya. Itu kalau kita bisa bilang mungkin 0, sekian persen dari produksi BBM di Indonesia. Tapi bayangin aja, itu kita bisa sebagai gambaran aja betapa range timpangan kita tuh jauh banget sama negara tetangga. Padahal kan cuma berbatasan sama apa di situ, tapi bisa sangat berbeda kan. Beda kalau kita sudah samakan, kita sudah pakai standar internasional untuk Harga BBM. harga BBM. Nah, kalau udah pakai standar internasional, otomatis pemerintah nggak perlu subsidi dong. Subsidi pun nggak banyak, dibatasi. Kemana? Utang pun makin Bisa, berkurang. utang pun makin berkurang. Utang makin banyak. Oh enggak, utang makin berkurang. Saya yakin pasti Utang. Utang. Salah ya? Ya biarlah, kan jualan utang juga banyak. Gitu ya, Boy. mohon maaf, Bo. Malam pengaruh penunggu Taman Surapati. Beda, utang sama utang beda, Boy. Betul. Kan Utang berkurang, utang banyak. gimana tuh coba anak Kalau asik utang- kita dengarkan. Kita dengarkan. Dia bilang tadi Utang. gimana? Utang bertambah naik. Ya, otomatis kan Utang masyarakat sejahtera toh Betul. dengan utang berkurang. Nah, itu semacam apa sih, utang banyak itu semacam inspirasi aja, Boy. Sebenarnya itu bukan sebenarnya inspirasi, linear. halusinasi. Linear itu, Boy. Utang berkurang, utang makin turun. Utang makin turun. Iya, kalau utang makin kurang, otomatis kan utangnya makin turun. Ya, utang naik. Karena kan utangnya kan udah hilang. Orang sejahtera di rumah, utangnya turun dong. Apa dong, Boy? Kan ada yang mau kawin lagi. Kenapa Oh. sejahtera? Pertanyaannya kenapa Jadi diturunkan harus tadi? utang. Utangnya Iya. Mohon maaf pemirsa Mumet kalau misalnya pembicaraan kita absurd karena Karena serius.
narsum kita nggak ngerti mesti tanya apalah. Akhirnya yang dibahas lagi-lagi utang, mohon maaf. Nanti Apa akan pakarnya Pak? Negara utang berkurang. Berarti kita bisa lihat di situ bahwa masyarakat sudah sejahtera, sudah Betul. makin sejahtera, utang berkurang toh. Nah, sejahtera ini kan masyarakat utangnya bertambah. analoginya Bang Gimbal Dari masih BBM sampai utang ini luar biasa. analoginya Bang Gimbal belum dibuktikan secara saintifik. Jadi harus ada penelitiannya lagi nanti. Apakah penurunan utang berimbas ke bertambahnya utang? Jadi itu agak ada. Ya. Gua rasa ada. Oke. Itu bahasnya di segmen berikutnya. Nanti aja, akan Pak. kita bahas di segmen berikutnya. Lebih detail antara utang dan utang tadi. Betul. Utang berkurang, utang bertambah. Ya. Bisa juga, bisa begitu. Tapi pada prinsipnya mah kita berharap ya boy, kebijakan-kebijakan pemerintah ini dapat mengurangi beban-beban kita, khususnya para saudara-saudara kita masyarakat yang menengah ke bawah kayak begitu. Mudah-mudahan apa yang dimaksudkan dengan pemerintah lewat aplikasi My Pertamina dan Peduli Lindungi ini, kebijakan-kebijakan itu adil dan merata. Bang Ganjan gimana harapannya? Harapannya kalau emang itu untuk kepentingan warga, kepentingan pemerintah, itu intinya biar masyarakat maju mungkin ya. Betul. Masyarakat maju. Maju kemana Bang Ganjan? Ke depan lah, nggak mungkin ke belakang. Emang di depan Biar- ada apaan? Ada kunci. Ada konser. Mas Didi harapannya untuk supaya apa nih ketika sudah digulirkan ini, ketika tadi proyeksi-proyeksi yang kita diskusikan tadi, ngayal Mbak Ayu tadi, kita menjadi kenyataan bahwa ternyata semua kebijakan itu adalah muaranya untuk subsidi itu sedikit-sedikit dipangkas sampai akhirnya kita terbiasa agak lebih struggle terus dihilangin sehingga beban negara berkurang. Apa Mas Didi? Terima kasih pemirsa Mumet. Pokoknya kalian jangan pernah berhenti untuk berharap bahwa negara kita lebih bagus. Kita nantikan lagi kebijakan pemerintah. Pokoknya kita dukung kebijakan pemerintah yang bagus agar negara kita makin maju, makin sukses dan sejahtera. Sampai jumpa di edisi Ngayal Mbak Yu berikutnya. Tetap semangat dan Berkarya. berkarya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mumet.